Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Malam hari ini satu hal yang luar biasa karena malam hari ini orang-orang terbaik di Banua berkumpul di TVRI Kalimantan Selatan. Baik, sebelum saya juga memperkenalkan siapa saja yang hadir, saya juga ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa tahun ini bisa jadi merupakan sejarah bagi warga Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena Universitas Negeri Kebanggaan Kalimantan Selatan tahun ini merubah akronim nama singkatannya dari UNLAM menjadi ULM. Dan selamat datang dalam launching perubahan akronim UNLAM menjadi ULM. Ya, malam hari ini dari Universitas Lampung Mangkurat, para mahasiswa akan hadir untuk menghibur kita semua. Dan tadi sudah diawali dengan persembahan tari Kasumaningrum. Tari Kasumaningrum merupakan tari yang ditarikan oleh para mahasiswa pendidikan Sendra Tasik ULM. Terinspirasi dari tari Baksa Kambang. Nah, baru tahu ya Pak, kok beda seperti itu. Kasumaningrum saya juga baru tahu, saya kira dari bahasa Jawa, ternyata dari bahasa Banjar yang artinya sebening dan seharum bunga atau melati, betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk para mahasiswa Sendra Tasik Universitas Lambung Mangkurat. Baik, warga Kalimantan Selatan tentu sepakat bahwa Universitas Lambung Mangkurat adalah universitas kebanggaan Kalimantan Selatan. Kita juga punya tokoh-tokoh yang luar biasa yang lahir dari Universitas Lambung Mangkurat. Salah satunya saya akan langsung panggil ke hadapan kita bersama. Beliau pernah menjabat sebagai menteri di Republik ini. Kita sambut Bapak Profesor Gusti Muhammad Hatta. Mikrofonnya Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, selalu didampingi ibu yang cantik. Iya. Mudah-mudahan semua juga sehat walafiat. Sehat, amin. Baik Bapak, ini langsung aja ya Pak ya. Bapak memang guru besar di Universitas Lambung Mangkurat, tetapi pernah keluar, maksudnya pernah berada di luar untuk melihat perkembangan sebagai menteri. Nah, sepanjang perjalanan Bapak melihat dari luar dan sampai saat ini, Bapak melihat Universitas Lambung Mangkurat perkembangannya seperti apa? Baik, memang kalau saya secara jujur ya, entah namanya orang nggak tahu itu, nggak terkenal mungkin, UNLAM itu, banyak memang orang nggak tahu UNLAM di mana gitu. Saya sedih juga kadang-kadang, tapi saya waktu sebagai menteri, saya berupaya kemanapun saya berada, saya selalu ingat mengenalkan UNLAM. Bahkan sampai ke luar negeri pun, saya juga mengingatkan nama UNLAM waktu itu. Cuma sayangnya yang bikin saya ketawa waktu saya di Austria, saya menjadi salah satu panelis bersama 3 orang yang lain yang beliau dapat hadiah Nobel sebetulnya. Waktu itu saya mengenalkan dari Lambung Mangkurat, cuma diterjemahkan menjadi Gastric University. Karena gastrik itu artinya lambung. Saya bilang ini jangan diterjemahkan, tetap saja Lambung Mangkurat University. Bahkan pembimbing saya di Belanda mengirim surat ke saya itu University of Banjarbaru seperti itu. Malah Banjarbaru. Oleh karena itulah saya selalu menyampaikan terus tentang Lambung Mangkurat, tentang kemajuan-kemajuannya, tentang bahwa kapan dia dilahirkan. Saya beritahu bahwa ini adalah universitas tertua di Kalimantan. Menurut Bapak kenapa Universitas Lambung Mangkurat masih kurang dikenal? Mungkin dulu itu kurang kurang kegiatan yang medsos itu kurang saya kira. Tapi sekarang beda sekali, jauh apa katanya 360 derajat putar balik nih ya. Sekarang gesit sekali sampai kita mendapat penghargaan di istana, itu betul-betul perubahan yang luar biasa itu. Kita urutan ke-6 atau berapa ya di nasional itu. Nah ini menunjukkan bahwa ULM nanti akan menjadi maju ya. Terima kasih. Nah
kalau nama ULM atau Universitas Lambung Mangkurat kurang dikenal. Kemudian saya rasa orang-orang ULM itu kan juga tidak kalah dengan orang-orang yang Ya, berada di universitas lain di betul. Indonesia. Orang-orangnya juga masih kurang dikenal. Saya hanya mendengar Bapak mungkin untuk saat ini yang dikenal nasional. Kenapa Pak? Masih kurang agresif atau seperti apa? Kalau pengamatan saya, orang-orang Unlam ini kalau sudah kegiatan di luar, itu luar biasa dia. Cuma kalau di dalam sendiri kayaknya seperti kurang greget gitu ya. Tapi kalau sudah di luar saya dengar itu. Dari teman-teman dari berbagai universitas, misalnya orang individu siapa disebutnya, memang bagus. Nah jadi mulai sekarang kita sama-sama mengenalkan. Baik diri kita sendiri maupun teman-teman kita yang memang pantas untuk dikenalkan seperti itu. Tapi sebaiknya nanti ULM ini tambah Banjarmasin begitu ya. Jangan ULM saja, nanti orang cari-cari di mana lagi itu. ULM Banjarmasin. Nah itu tambah mantap sekira itu. Bapak pernah ada di dalam ya. Ya betul. Tadi saya bilang Bapak di luar. Apa yang mungkin bisa Bapak sarankan atau seperti apa untuk kemajuan? Apa yang harus diperbaiki mungkin dalam waktu dekat? Baik, kalau saya melihatnya ini saja. Mungkin sudah mulai sebetulnya. Maksud saya mulai sekarang ini kita bikin kesempatan. Karena selama ini menurut hemat saya potensi itu ada. Hanya kesempatan yang belum ada. Jadi kalau itu dibuka aksesnya, saya yakin dalam waktu sebentar ULM akan dikenal. Apalagi setahu saya ini dekan-dekan sudah pada pergi kemana-mana ini. Sampai ke luar negeri gitu. Kalau saya baru benua 5. Ya. Benua 5. Benua 5. Artinya 5 benua Bapak. Oh iya 5 benua ya. Nah, 5 benua. Baik. Bapak aja dari tadi nyebutinnya agak susah. Unlam lagi. Yeah. Banyak yang bilang, kenapa sih diganti Unlam? Bapak setuju nggak sih sebenarnya Pak Unlam diganti ULM? Oh, kalau saya setuju banget ya. Karena berdasarkan pengalaman kita pernah mengalami beberapa kerugian sebetulnya ya. Contohnya saja yang pernah saya alami sendiri, seharusnya barang itu dikirim ke Banjarmasin. Karena mendengar Unlam ke Lampung dia. Itu misalnya ada beberapa hak paten kita karena Unlam dikira Universitas Lampung. Jadi kita rugi sebetulnya. Oleh karena itulah sekarang kita tunjukkan ULM itu Banjarmasin memang Universitas Lambung Mangkurat, universitas yang tertua di Kalimantan. Bapak, untuk bersaing di tingkat nasional aja mungkin kita harus tertati-tati, apalagi internasional. Besar nggak Pak Unlam itu potensinya untuk bisa sejajar dengan nama-nama besar universitas di Indonesia, bahkan bisa ke internasional? Ya, saya kan sebenarnya juga secara pribadi sudah berupaya ya mengangkat Unlam ini. Misalnya setiap kunjungan saya selalu mengenalkan Unlam. Kemudian kegiatan saya di kementerian pernah juga beberapa kali saya taruh di Unlam dalam rangka mengenalkan Unlam. Kemudian ada juga mahasiswa yang saya usahakan pergi ke luar negeri karena selama begitu saya mengikuti pertemuan internasional yang ada itu sering dari UGM atau IPB. Nah kemarin waktu saya sebagai menteri saya upayakan ada mahasiswa Unlam yang pergi ke Jepang, Nagoya. Jadi saya senang di situ, mereka terlihat sudah ya, Unlamnya terlihat. Kemudian pernah juga saya kirim ke Finland kalau nggak salah, itu yang pernah kita lakukan. Selain itu dosen pun pernah saya kirim apakah sekolah, jalur resmi maupun yang sifatnya training. Itu sudah pernah saya lakukan dalam rangka upaya mengangkat Unlam. Dan mereka senang kalau saya sengaja minta laporan dengan staf saya, bagaimana anak-anak Unlam yang saya kirim ke luar negeri, itu ternyata alhamdulillah penyelenggara di luar negeri seperti Jerman dan lain itu, mereka ternyata senang dengan teman-teman kita dari Unlam ini, seperti itu. Kalau saya perhatikan nih Pak, setiap universitas punya unggulan, ya program-program unggulan. Kalau Universitas Lambung Mangkurat, sepengetahuan saya dulu, kenapa orang-orang dari luar Kalimantan datang ke sini untuk masuk ke Fakultas Kehutanan? Karena kan di Jawa hutannya nggak ada gitu, Kalimantan jadi. Nah sekarang kayaknya Universitas Lambung Mangkurat tidak punya, sekarang kedokteran mungkin, apakah memang perlu kita itu spesifik punya program-program yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain agar kita bisa lebih ke depan dibandingkan universitas lain? Baik, kita ini kan sebenarnya daerah rawa ya.
Jadi tidak salahnya kalau orang mau tanya soal rawa itu, kita yang harus paham gitu. Kemudian kita juga termasuk daerah tropis. Jadi sudah wajar kalau kita orang yang tinggal di sini paham soal itu kan. Jangan sampai malah orang luar. Tapi kita bersyukur tahun 2014 ya Pak, 2015 atau 2014 ya. Kita sudah diakui oleh Kementerian Ristek Dikti menjadi salah satu pusat unggulan IPTEK, yaitu pengelolaan hutan tropis. Nah itu setahu saya tidak mudah kriterianya, tetapi kita berhasil kemarin. Itu sudah syukur alhamdulillah luar biasa itu. Ya. Jadi memang tetap harus ada yang di wilayah kita ini dikedepankan sesuai karakteristik daerah kita. Betul. Jadi kita bisa unggul karena daerah lain nggak punya, begitu. Ada setuju, yang Pak orang, Rektor? ada yang orang yang ini tidak diangkat ini ya. Kan orang bingung, kalau di lain kan pakai cangkul ya. Kalau tempat kita kan pakai tajak itu, yang kayak orang main golop. Nah itu sebetulnya adalah local wisdom itu, kearifan lokal. Kenapa dia pakai tajak? Karena kalau dia pakai cangkul, nanti tanahnya terangkat ke atas, si Fe-nya ini akan dibakar oleh oksigen, terjadi pirit, lalu tanah itu jadi tidak subur. Nah orang sini dia pintar itu, dia pakai tajak sehingga tidak muncul yang pirit itu, sehingga padi kita bisa tumbuh dengan baik. Itu yang kurang diangkat, kita sudah menguasai tetuha-tetuha kita yang terdahulu. Local wisdom. Baik, pertanyaan terakhir. Apa yang Anda gambarkan tentang Universitas Lambung Mangkurat? Baik, ini pertanyaan berat ya. Tapi secara jujur saya katakan tadi bahwa secara potensi itu banyak orang-orang hebat di UNLAM ini. Saya mengukur diam-diam, saya bandingkan diri saya dengan teman-teman di UNLAM, di ULM ya sorry, ini masa adaptasi ini. Jadi saya secara jujur mengakui ada orang yang sebutnya lebih hebat dari saya. Betul, saya bicara sebenarnya, hanya saja mereka belum ada kesempatan. Seandainya mereka ada kesempatan, mereka saya yakin kiprahnya akan jauh lebih bagus dari saya. Jadi nanti kita saling mendukung ya, teman-teman yang memang bagus kita dorong saja. Tidak usah tarik-menarik begitu, yang sudah di atas kita tarik ke bawah, janganlah. Kalau memang bagus kita dukung saja, saya kira itu yang harus diciptakan ya seperti itu. Jadi, tapi ini sudah muncul di masa periode rektor sekarang ini, saya lihat sudah mulai akses dibuka semua, bagus. Ya. Tepuk tangan untuk Profesor Gusti Muhammad Hatta. Baik, Anda masih bersama kami di launching perubahan akronim dari UNLAM menjadi ULM dan kita akan kembali lepas yang berikut ini. Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah kota yang menjadi salah satu dari 3 kota teladan di Indonesia, yang juga merupakan kota yang memiliki predikat UN Habitat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banjarmasin memiliki sejarah yang panjang sejak didirikan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dilewati oleh Sungai Barito, Banjarmasin juga memiliki banyak sungai lain, sehingga disebut sebagai Kota Seribu Sungai. Selain dikenal dengan sejarah dan budayanya, Banjarmasin juga memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Mari datang dan nikmati pesona Banjarmasin. Aduhailah saya, daun si daun nada, daun
si daun dadah, daun dadah, gugurnya melintang, gugurnya melintang, mencari si jantung hati, gugurnya melintang, mencari si jantung hati. Aduhailah sayang, bulan si bulan kadang, bulan kadang bersuluh bintang, bulan si bulan kadang, bulan kadang bersuluh bintang, basuhlah bintang, mencari si jantung hati, basuhlah bintang, mencari si jantung hati. Aduhailah sayang, bulan si bulan kadang, bulan kadang bersuluh bintang, bulan si bulan kadang, bulan kadang bersuluh bintang, basuhlah bintang, mencari si jantung hati, basuhlah bintang, mencari si jantung hati. Terima kasih. Muhammad Trianda Septa Jingga. Baik, masih dari mahasiswa Sendra Tasik ULM. Ya, masyarakat pasti masih bertanya-tanya kenapa akronim UNLAM diganti menjadi ULM. Pasti ada alasan yang sangat mendasar. Langsung saja kita akan cari tahu dari orang nomor 1 di Universitas Tamu Mangkurat. Kita sambut Bapak Profesor Sutarto Hadi. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Sutarto ini orang yang paling susah dicari nih ya Pak. Sibuk sekali ya Pak soalnya Pak. Akhir-akhir ini agak sibuk ya. Sangat sibuk karena baru SNMPTN, SBMPTN, kemudian SBMPTN. Iya. Nanti dilanjutkan jalur mandiri. Ya, Seperti itu. betul. Dan ternyata lonjakannya hampir 20% Pak. betul. Ya. 20% loh peminat atau calon peserta atau calon mahasiswa. Tepuk tangan buat Universitas Tamu Mangkurat. 20% memperebutkan hanya 1.900 ya Pak kursi. Ya, betul. Saya hafal Pak. Saya hafal. Wartawan harus hafal. Wartawan harus hafal. Baik Bapak. Ya. Enggak susah-susah Pak. Meskipun tadi Pak Prof Gusti katanya susah tadi pertanyaan satu pertanyaan. Kenapa sih Pak UNLAM yang sudah berpuluh-puluh tahun disebutkan orang kini harus berganti menjadi ULM? Ya, memang lidah tidak bertulang ya. Tadi saya dengar Pak Hatta selalu menyebut UNLAM gitu. Saya juga salah tadi Pak jadinya. Agak susah, jadi memang kita perlu kegiatan ini, launching ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat perubahan akronim UNLAM itu menjadi singkatan ULM. Itu penting saya kira agar kita semua bisa lebih fasih menyebutkan ULM dan masyarakat juga lebih kenal dengan Universitas Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Selatan ini. Hasil Litbang Kompas tahun 2019
yang diluncurkan 2016 yang lalu. Alhamdulillah Universitas Lambung Mangkurat menjadi 15 besar perguruan tinggi terpopuler di Indonesia. Dengan catatan bukan hanya negeri, swasta dan negeri, Negeri dan di swasta. Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Siapa Kalau bilang Unlam kalah selalu seperti Kalsel kan? Kalsel. Enggak ya Pak ya? Kalau rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Unlam berada pada peringkat 58 dari 3.320 perguruan lagi tinggi negeri tepuk dan swasta tangan. di Indonesia. Kemudian tadi disebutkan oleh Pak Gusti Hatta, kita kemarin mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik dari Presiden Jokowi. Kita masuk 10 besar, tepatnya berada di urutan ke-8. Kemudian juga kita menjadi salah satu pusat unggulan iptek nasional yang juga diserahkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada akhir tahun 2015. Jadi ada yang disebut dengan konsorsium riset hutan tropis berkelanjutan. Jadi tidak banyak perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan ini. Jadi kalau di Indonesia ini hanya ada 4 perguruan tinggi sebagai pusat unggulan iptek nasional. Yang antara lain IPB, kemudian ada ITB, kemudian Universitas Airlangga dalam bidang tropical medicine, kemudian ULM dalam bidang riset hutan tropis berkelanjutan. Baik, tadi pertanyaannya Pak belum dijawab Pak. Kenapa Ya. jadi ULM? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hatta juga bahwa memang orang sering mengasosiasikan kalau kita menyebut LAM itu ya, selalu Lampung yang dia sebut. Ya. Kemarin saya baru saja menandatangani MOU, nota kesepahaman dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jadi setelah kita MOU dengan mereka, kemudian kita adakan semacam konferensi pers dengan para wartawan. Nah pada waktu itu wartawan menanyakan kepada Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Beliau mengatakan mudah-mudahan dengan ditandatanganinya MOU antara Unlam dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, maka pembangunan di Lampung akan semakin pesat katanya. Saya kaget, kenapa kok umurnya sudah 58 tahun Ya, orang 58 tahun masih, ini ya Pak ya. Orang masih mengasosiasikan LAM itu dengan Lampung. Rupanya sulit sekali orang menyebut Lambung Mangkurat itu. Makanya kita ganti saja namanya dan disepakati oleh Senat, kita rubahlah akronim Unlam itu menjadi ULM. Karena ULM itu bisa diasosiasikan macam-macam. ULM bisa menjadi Universitas Lakas Maju. Itu yang penting. ULM juga bisa berarti universitas yang lulusannya membanggakan. Dan yang lebih penting lagi, ya, dengan semangat wajah sampai kaputing itu, kita berharap nanti akan melahirkan generasi emas di ULM ini. Karena ULM itu, kalau kita ingat ULM, ingat LM. LM itu apa? LM itu pure gold, logam mulia. Jadi kita bisa mengasosiasikan dengan hal-hal yang baik ya. Kalau dulu orang sering mengasosiasikan LAM itu dengan asosiasi yang tidak baik, yang sering tidak menunjukkan kebanggaan akan alma mater. Sekarang kita harapkan semua orang bisa bangga dengan ULM itu. Apalagi ini bajunya kuning nih Pak Pangeran Rusdi Effendi itu pakai baju kuning itu, baju kebanggaan kita. Mahasiswa juga pakai jaket kuning. Hari ini saya pakai sasirangan juga warna kuning. Karena memang kita ini adalah generasi emas ya. Baik. Bapak berapa Pak? Berapa tahun ini udah menjabat nih? Saya lupa soalnya. 1 tahun mungkin 8 bulan ya. Mas 1 tahun? Karena 8 September 1 tahun 8 bulan. 2014 ya. Waktu Bapak sebelum menjabat dan kemudian saat ini sudah 1 tahun 8 bulan itu, sebelumnya itu apa yang menjadi target jangka pendek, menengah, nanti dari jangka panjang. Ya. Yang memang menurut Bapak, wah saya harus memperbaiki yang ini nih gitu Pak. Saya melihat kebanggaan terhadap alma mater itu mulai luntur ya di kalangan para mahasiswa, alumni, juga para pemangku kepentingan lainnya, masyarakat Kalsel pada khususnya. Kenapa kalau orang sering membanggakan, kalau orang sekolah ke luar negeri, dia pulang ke Banjarmasin, yang dibanggakannya adalah perguruan tinggi di luar negeri. Jadi kalau dia alumni dari Australia, dia bangga dengan
Queensland University. Ini Pak Dekan FISIP baru pulang dari Eropa nih. Lihat universitas di Eropa, beliau mungkin bangga dengan perguruan tinggi di Eropa. Foto-foto. Lupa dengan Foto-foto. alma mater sendiri ya kan. Ada Pak Dr. Muhammad Effendi juga. Baru dari Belanda. Saya alumni dari Belanda juga. Waktu pertama datang memang saya, wah ini perguruan tinggi luar negeri kok hebat banget ya. Kenapa kok ULM tidak seperti itu? Nah lalu ada kecenderungan kita mulai semakin mengecilkan alma mater kita itu. Jadi langkah pertama, target pertama itu adalah bagaimana mengembalikan kebanggaan kita kepada alma mater yang kita cintai ini. Oleh karena itu kita perlu rebranding UNLAM menjadi ULM. Di samping itu juga karena ini era digital, jadi semua itu harus serba ringkas, semua itu harus serba simple, gampang diingat, ya kan. Kemudian kalau kita mencari di internet, googling misalnya, dengan mengklik ULM, menulis ULM, kita ketemu dengan informasi mengenai perguruan tinggi ini. Itu penting ya. Ini sebenarnya sejak kapan nih Pak menjadi ULM ini? Sejak kapan, senatnya itu bulan kapan, dan kemudian resminya atau bagaimana? Kan ada proses, mungkin ada perubahan, ini juga harus ada peraturan yang menyusul atau seperti apa? Saya mendengar ketika kita mengesahkan perubahan akronim ini, dari akronim UNLAM menjadi ULM itu, saya mendengar banyak teman-teman yang mengatakan sebenarnya saya juga punya pikiran seperti itu. Ada sudah puluhan tahun kata mereka, tapi tidak menemukan momen yang tepat untuk bisa melakukan perubahan itu. Nah lalu kami cobalah secara perlahan-lahan melakukan sosialisasi, kemudian kita sampaikan secara resmi di dalam rapat senat universitas. Kemudian pada waktu itu teman-teman menyarankan, saya ingat sekali waktu itu Pak Dr. Muhammad Effendi, Dekan Fakultas Hukum, kalaupun memang teman-teman di senat sepakat, cobalah kita sosialisasikan dulu kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada para tetuha yang mengerti sejarah mengenai universitas ini. Lalu kita sampaikanlah itu kepada mereka, ada masukan-masukan. Jadi salah satu masukan yang disampaikan kepada kita adalah yang disampaikan oleh Profesor Kustan Basri. Beliau bahkan membuat tulisan mengenai pendapat beliau mengenai rencana perubahan itu. Beliau mengatakan, saya tidak dalam posisi menerima atau menolak perubahan itu. Tapi beliau mengatakan memang dulunya pada saat pertama kali berdiri pada tanggal 21 September 1958, memang singkatan Universitas Lambung Mangkurat itu ya ULM pada waktu itu. Lalu saya tanya kepada beliau, kapan perubahan ULM itu menjadi UNLAM? Beliau tidak ingat kapan ada perubahan itu, tapi menurut beliau itu tren yang terjadi pada waktu itu. Karena dulu ada KSAD kan, Kepala Staf Angkatan Darat. Itu dulu singkatannya KSAD, lalu disingkat menjadi akronim KASAT. Ya, itulah mungkin mengikuti tren pada waktu itu. Lalu ULM dirubahlah menjadi UNLAM. Jadi kata beliau keterusanlah penggunaan akronim itu sampai 2016 ini. Kemudian pada tanggal 19 April 2016, kami dengan seluruh anggota Senat yang hadir pada waktu itu secara aklamasi menyepakati perubahan akronim UNLAM itu menjadi ULM. Maka sejak saat itu kita resmikanlah penggunaan singkatan itu. Kemudian upaya-upaya regulasi juga kita tempuh, antara lain karena saat ini kita sedang melaksanakan penulisan ulang statuta universitas, maka di dalam statuta yang baru singkatannya sudah kita gunakan singkatan ULM. Kemudian saya juga berkonsultasi dengan teman-teman rektor dari perguruan tinggi negeri yang lain mengenai perubahan itu, antara lain dengan Pak Muhammad Nasih, Rektor Universitas Brawijaya, yang singkatan Unibrau itu sudah berubah beberapa kali ya. Pernah jadi Andra, Universitas Brawijaya, kemudian terakhir mereka mengubahnya menjadi UB, Universitas Brawijaya. Saya katakan bagaimana Pak konsekuensi perubahan itu? Tidak ada konsekuensi hukum kata beliau, karena kita tidak mengubah nama. Nama universitas kami tetap aja Universitas Brawijaya. Nah, kalau kami singkat UB, itu hanya penyebutan saja. Jadi namanya tidak berubah, tetap saja Universitas Lambung Mangkurat, tapi disingkatnya menjadi ULM. Nah sekarang ini itu terjadi di beberapa perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Unhalo, Universitas Halo Olio, sekarang berubah juga namanya menjadi UHO. Kemudian Universitas Palangkaraya, dulu disingkat Unpar, diakronimkan Unfar, sekarang menjadi UPR, Universitas Palangkaraya. Jadi tren itu terjadi di mana-mana ya, di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini. Saya kira memang ada keuntungan-keuntungan di era digital ini untuk mengambil nama yang lebih simple, mengambil nama yang lebih ringkas, dan insya Allah mudah diingat oleh masyarakat. Baik. Karena
Itu sangat penting ya. Untuk diingat itu kan kita perlu Perlu nama yang menggunakan, singkat, ya, padat, jelas. Kemudian dari segi space kalau kita menggunakan internet itu juga lebih ringkas, ulm.ic.id, kita bisa langsung bisa. Tapi perubahan website sendiri itu akan dilakukan secara gradual karena kita masih menggunakan nama alamat website kita unlam.ic.id itu sampai bulan September 2016. Setelah September nanti kita sudah bisa mengubah. Karena secara perlahan data-data sudah kita migrasikan dari website lama ke website baru. Baik, mengembalikan rasa kebanggaan kita terhadap Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sekarang masalah artinya dimulai dengan akreditasi nih Pak. Ya, Nah, betul. dari B ke A. Ya. Wah, ini berat nih. Wah, ini Gimana nih Pak? luar biasa. Jadi kalau saya ingat sejarah itu ya, pada saat para pejuang di Kalimantan Selatan ini mendirikan yang disebut dengan PPPULM, jadi ada panitia persiapan pembentukan Universitas Lambung Mangkurat. Itu mereka membuat pernyataan akan pentingnya pendirian perguruan tinggi di bumi Kalimantan ini. Pernyataan itu dibuat pada tanggal 1 September 1958. Kemudian 21 hari kemudian ULM itu berdiri. Tepatnya tanggal 21 September 1958. Jadi mereka hanya butuh 20 hari ya. Perlu 20 hari membentuk panitia persiapan, kemudian merealisasikan itu menjadi sebuah universitas yang real, yang menjadi wadah pembinaan generasi muda, menyiapkan sumber daya manusia di bumi Kalimantan ini di saat awal-awal kemerdekaan itu. Jadi kalau para pejuang di era saat itu dengan keterbatasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan segala macam sumber daya, dalam 20 hari mereka bisa membentuk sebuah perguruan tinggi. Kalau sekarang posisi kita ada di akreditasi B, saya kira dengan semangat, dengan kerja keras, kerja cerdas, kemudian kerja ikhlas, insya Allah kita bisa memenuhi target itu untuk menjadi perguruan tinggi pertama di Kalimantan juga yang terakreditasi A. Mohon doa hadirin sekalian. Tepuk tangan buat Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya perlu juga menyampaikan ini karena ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman. Di sini ada Pak Dr. Bambang Priadi, kemudian ada Pak WR1, Dr. Ahmad Alim Bahri, ada WR3, Pak Dr. Abrani Sulaiman, dan teman-teman yang lain, Dekan Fakultas Teknik yang siang malam bekerja keras ini untuk menyiapkan borang itu. Tapi hasil kerja keras kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengar dalam beberapa hari ini sedang dilaksanakan desk evaluation terhadap dokumen yang sudah kita kirim. Ya, kita mengharapkan kabar baik. Kalaupun tidak ada kabar baik dalam tahun ini, mudah-mudahan itu kita bisa realisasikan pada tahun 2017. Ya, memang waktunya kita mepet sekali ya, hanya diberi waktu 2 bulan. Jadi saat diundang oleh Lemkerma, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama untuk meningkatkan akreditasi itu, waktu kita cuma 2 bulan. Dan kita menyiapkan borang itu berjibaku siang dan malam kerja keras, membentuk tim yang sangat solid. Saya kira mereka kerja dengan betul-betul dengan semangat yang tinggi dan keikhlasan yang tinggi untuk sama-sama memperbaiki akreditasi institusi ini. Dan itu juga salah satu upaya kita untuk membuat orang bangga dengan perguruan tinggi kita ini. Ya. Dari tahun ke tahun, kalau kita lihat perjalanan Universitas Lambung Mangkurat kan ada jumlah fakultasnya, ada yang bertambah dan akan mungkin ada yang dihilangkan ya justru ya. Nah sekarang posisinya seperti apa? Apalagi kalau kita compare dengan pernyataan Pak Prof. Gusti Muhammad Hatta bahwa harusnya Universitas Lambung Mangkurat harus punya pembeda dari universitas lain supaya daya tariknya itu lebih untuk bisa mendatangkan mahasiswa dari luar. Kalau seperti apa? Dari segi keunggulan sebenarnya kita tidak ragu ya bahwa ULM itu adalah perguruan tinggi yang terbaik di Kalimantan. Kita punya fakultas kedokteran yang tertua di Kalimantan, usianya sudah lebih 20 tahun, sudah menghasilkan dokter-dokter yang bekerja di seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan kita juga menyuplai dokter-dokter untuk provinsi tetangga kita. Kemudian yang baru saja ini kita launching itu baru berdiri, ini ada Pak Dekan, Dr. Gigi Rosyan Adani. Kita baru saja meluncing secara resmi pendirian Fakultas Kedokteran Gigi menjadi fakultas yang ke-11 di Universitas Lambung Mangkurat. Nah itu tidak ada di provinsi lain ya kan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kabar gembira, kita baru saja mendapatkan surat dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi bahwa universitas kita itu boleh membuka prodi profesi apoteker.
juga menjadi yang pertama di Kalimantan. Jadi nanti kalau yang lulus sarjana farmasi tidak harus pergi ke Jawa untuk mengambil profesi apoteker, cukup mengambil di Banjarmasin saja, di Banjarbaru. Itu kan untuk strata 1 tuh kebanyakan. Ya. Strata 2, strata 3. Kenapa Ya. agak lamban, Pak? Ya, ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan juga infrastruktur ya, sarana dan prasarana itu memang sangat diperlukan. Jadi kami ingin kalau kita membuka satu prodi baru, prodi itu sudah siap. Nah, itu yang penting. Karena persyaratan sekarang kan agak ketat. Kalau kita tidak memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, kemudian jumlah minimal dosen yang S3 dan profesor untuk program S3 itu, kita tidak berani karena itu akan menyalahi aturan dan kita akan kena sanksi oleh Dikti. Tapi sekarang ini kita sudah secara bertahap melengkapi PD Dikti, pangkalan data perguruan tinggi itu. Jadi insya Allah ada beberapa prodi yang memang rasionya kurang, itu kita akan coba lakukan treatment antara lain dengan mengangkat dosen-dosen tetap dengan perjanjian kerja. Kalau sekarang ini kan ada moratorium penerimaan dosen, itu juga menghambat kita. Jadi untuk membuka prodi-prodi baru kita tidak bisa karena keterbatasan jumlah tenaga pengajar. Tapi dengan mengangkat dosen-dosen tetap yang non-PNS dengan perjanjian kerja, insya Allah rasio itu bisa dipenuhi sehingga kita tidak akan khawatir kalau ada sanksi yang diberikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi kendalanya di situ, tapi jumlah dokter sudah meningkat sangat pesat ya. 3 tahun yang lalu itu jumlah dokter hanya 97. Sekarang ini dokter di Unlam itu sudah 230 ya Pak Dr. Ahmad Alim ya. 231, jadi peningkatannya sudah lebih 100%. Bayangkan itu ya, kemajuan yang sangat pesat hanya dalam waktu 3 tahun. Kemudian jumlah profesor walaupun sekarang ini agak seret, tapi sudah mulai perlahan kita lakukan treatment. Nanti besok Pak Dr. Ahmad Alim saya minta membentuk tim untuk melakukan percepatan ini agar yang 231 yang doktor ini bisa dipercepat untuk menjadi profesor. Kalau sudah ada profesor, banyak profesor, kita bisa membuka program S3. Sehingga juga bisa membantu teman-teman dosen yang ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Timur, Tengah ya, dan Barat atau dari perguruan tinggi swasta dari Covertis bisa mengambil S3 di tempat kita, tidak perlu harus pergi ke luar daerah. Baik. Ya. Pak, ini biasanya nih ada joke atau lelucon di masyarakat. Orang Banjar tuh waninya di kandang seorang aja, bahasa Banjarnya tadi. Nah, atau apa itu juga yang membuat tokoh-tokoh akademisi kita itu masih kurang dikenal secara nasional? Saya kira inilah sifat orang Banjar nih. Orang Banjar itu sifatnya low profile. Dia tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Padahal kita tahu Pak Hatta tuh mengirim, ada beberapa dosen kita itu ngambil S3 dalam bidang medicine ya, medical science itu di Utrecht University. Kemarin ketika saya ke Belanda saya mampir ke tempat mereka. Mereka kumpul di sana. Ada juga sedang mengambil ilmu hukum di Utrecht University ya Pak Ahmad Effendi. Ada yang sedang mengambil ilmu hukum di Australia, di Deakin University. Kemudian ada yang sedang di Jepang, ada yang sedang di Taiwan. Bahkan kita punya doktor ya, lulusan dari King Abdul Aziz University di Arab Saudi. Jadi bayangkan itu. Jadi ahli-ahli di bidang sains, ada yang dari Hongaria, ada yang dari Norwegia. Apalagi kalau sudah dari Amerika itu udah biasa, Eropa udah biasa ya kan. Nah itu luar biasa. Jadi SDM kita ini banyak yang sangat berkualitas. Tapi kenapa mereka tidak maksudnya itu memang tidak terlalu sifat dikenal? dari akademis itu memang tidak ingin menonjolkan diri ya. Sifat akademis itu seperti itu ya. Jadi tapi memang juga perlu sedikit. Karya-karyanya itu loh Pak maksudnya. Wah luar biasa. Kan harusnya karya-karyanya itu dikenal, jadi akhirnya Unlam juga dikenal begitu. Betul, jadi saya juga kaget ya. Ketika teman-teman menyusun borang itu ya Pak Bambang ya. Saya baru tahu ternyata Kina kita ini punya karya tulis itu tersebar di berbagai jurnal. Itu jumlahnya hampir 790 lebih, 3 tahun terakhir. Saya bicara 3 tahun terakhir ya. 700-an lebih karya ilmiah. Ada yang buku internasional, bahkan juga ada karya seni yang diakui di level internasional. Nah ada jurnal, apalagi yang di jurnal nasional. Setelah kita data benar ternyata jumlahnya luar biasa. Kalau kita lihat prestasi mahasiswa kita, udah internasional juga sudah ada, nasional apalagi ya. Jadi ya itulah untungnya. Jadi dengan membentuk tim itu,
Jadi ternyata ketahuan bahwa kita punya ada banyak potensi yang punya besar. banyak potensi. Nah, potensi inilah yang sekarang ini perlu kita terus gali. Baik. Kemudian bagaimana kita menjual. Nah, ini saya ingin cerita ya. Kemarin walaupun mendahului ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu kan tanggal 5 Agustus ya. Kami kemarin memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu di Jorong, di Kabupaten Oh iya, Tanah kemarin. Laut. Kemarin kita Ya. tanam 1000 pohon di sana. Ya, itu Di bagian lahan- kepengabdian masyarakat. Lahan bekas tambang. Mhm. Lahan bekas tambang itu tidak mudah ditanami karena dia mengandung besi ya. Iya. Ada kandungan logam berat di sana sehingga tanaman tidak mudah tumbuh. Tapi kemudian kita bisa menciptakan suatu formula untuk bisa mengatasi tanah yang seperti itu, yang tanah yang gersang, marginal seperti itu. Jadi kita sudah punya biokom, biofair yang bisa mengatasi tanah-tanah tidak subur. Dari Dan hasil penelitian hasil Universitas penelitian kita ternyata Lambung kita Mangkurat. bandingkan dengan produk-produk yang dijual secara komersial, ya tanaman kita yang kita tanam dengan menggunakan pupuk buatan kita sendiri, ULM, ternyata tumbuhnya lebih bagus, lebih subur dibandingkan dengan produk lain. Jadi itu menunjukkan bahwa kita unggul di bidang itu. Baik. Pemirsa dan hadirin, tepuk tangan untuk Universitas Lambung Mangkurat dan Profesor Sutarto Hadi. Baik, selanjutnya apa saja kemajuan yang sudah dijalani atau diraih oleh Universitas Lambung Mangkurat? Kita akan saksikan PT yang berikut ini. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada tanggal 1 November 1960, Universitas Lambung Mangkurat diresmikan Presiden Republik Indonesia menjadi perguruan tinggi negeri. Saat ini Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas strata 1, 23 prodi program pasca sarjana, dan 1 program doktor di bidang ilmu pertanian. Sebagai universitas negeri tertua di Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat memiliki segudang prestasi. Peringkat 58 dari 3.320 perguruan tinggi di Indonesia dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Peringkat 14 dari 15 perguruan tinggi terpopuler di Indonesia berdasarkan survei Litbang Kompas tahun 2016. Universitas Lambung Mangkurat terus berbenah, mengejar kenaikan akreditasi dari B ke A menjadi target yang harus diraih tahun ini. Selain itu, perubahan akronim UNLAM menjadi ULM diyakini juga dapat menaikkan citra Universitas Lambung Mangkurat. Perubahan akronim UNLAM menjadi ULM dimulai pada bulan April yang diputuskan dalam rapat Senat ULM. ULM menjadi akronim baru bagi Universitas Lambung Mangkurat setelah akronim UNLAM puluhan tahun disematkan. Akronim baru ini menjadi harapan Universitas Negeri Kebanggaan Warga Kalimantan Selatan untuk lebih berbicara di tingkat nasional bahkan internasional. Semboyan menyala dalam dada mahasiswa, berlomba capai cita-cita, jadi insan Pancasila. Sabas kami tempat menempa ilmu, tempat kami berbakti. Wajah sampai kaputi, wajah sampai kaputi, foto pegangan. Wajah sampai ke putih,
Wajah Sampai Kaputing. Himne Universitas Lambung Mangkurat yang diciptakan oleh Profesor Abdus Samad. Baik, kita akan pada prosesi launching. Kami persilakan kembali ke tempat dan Bapak bisa di sini. Para Wakil Rektor kami persilakan. Pak Gusti Rusdi kami persilakan untuk ke depan. Pak Gusti Hatta juga Pak, silakan. Silakan Bapak. Iya. Ada namanya Ikatan Alumni ya Pak? Ah, ini Pak Bos. Nah, di sini Pak, di sini Pak. Berderet kita, jangan menutupi di sini, kita ke sebelah sini. Ya, baik, iya. Ya. Baik, ya. Silakan Bapak, kita akan mendengarkan kata-kata peluncuran perubahan akronim dari UNLAM menjadi ULM. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi kita luncurkan perubahan akronim UNLAM menjadi singkatan ULM. Oke, baik. Dan selanjutnya, demikianlah tadi peluncuran perubahan akronim UNLAM menjadi ULM. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga perubahan nama ini bisa membawa peningkatan kepada Universitas Lambung Mangkurat menjadi lebih maju dan lebih maju. Profesor Sutarto Adi, kami persilakan Bapak. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte por ser santos, desperta junto a mí. Piensa que tal vez mañana está. De ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después, que tengo miedo perderte después.